terima kasih Ibu-ibu, Bapak yang sudah hadir. Kita mulai aja, soalnya sudah jam 11.15. Karena nanti habis ini juga ada forum warga dari yang berbulan. Hari ini kita akan menindaklanjuti dari forum besar kemarin di ruangan ini juga, apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Semua yang hadir di sini hadir di forum besar kemarin ya? Ya, Hadir. Oh ibu enggak, ya nggak apa-apa. Saya hadir. Semua hadir. Oke, jadi sebagian besar kita yang hadir sekarang sudah tahu hasil forum besar kemarin. Nah, di sini nanti mungkin akan banyak ide atau masukan-masukan untuk kedepannya. Nah, sekarang kita mau mulai dari data warga ya. Kemarin di forum besar itu ada permintaan dari warga, ada lurah juga di situ, ada PRW juga dan jajarannya. Untuk ada dari RW juga, Pak Yudi, untuk bertanya atau warga ingin tahu data pendataan warga di PPV ini. Nah, kami juga sebenarnya sudah dari dulu minta pendataan ini, terlebih apa namanya waktu itu ya, ada kegiatan digitalisasi KTP. Jadi mau nggak mau pendataan warga harus dilakukan. Memang waktu itu banyak sekali, terus banyak yang harus kami adjust lagi gitu. Dan pelaksanaannya juga sudah dilaksanakan di sini. Nah, pendataan yang berikutnya itu kan udah berapa tahun yang lalu ya. Kita juga nggak tahu perkembangannya bagaimana sekarang. Itu memang kemarin kami sudah minta lagi sih ke Rere, dan memang data itu sedang diusahakan oleh pihak Rere. Jadi kalau pakai data yang ada di RT sekarang, kayaknya udah nggak update gitu. Karena banyak sekali orang yang masuk, dan memang kita nggak bisa mendeteksi nih yang masuk berapa, yang keluar berapa, yang ya begitu deh, berapa bulan di sini. Karena memang kita infonya nggak ada, itu infonya dari agent ke Rere kan begitu. Nah, waktu itu pernah kami sudah usul mau bilangnya apa ya, door to door, ketok pintu. Itu nggak boleh ternyata. Aku nggak tahu itu peraturannya. Pokoknya dari developer melarang itu. Akhirnya ya jadi. Nah, tapi itu kan hasil dari forum besar kemarin ya. Ya harus kita tindaklanjuti sih. Kita harus tindaklanjuti. Kita tetap data itu gimana pun juga perlu, dan saya dan teman-teman yang lainnya tetap akan minta ke developer atau Rere atau pihak yang berwenang, ini masalah pendataan warga bagaimana kelanjutannya. Jadi jawabannya tidak bisa diberikan sekarang karena masih diproses. Ya nanti kita ngadain forum lagi nggak apa-apa. Forum kan bisa diadakan kapan aja.
justru enak untuk memantau perkembangan-perkembangan yang udah diomongin gitu ya. Habis ini ada info lagi tentang ini data warga. Ya, kemarin tidak lanjut lagi ya. Lanjut next, Pak. Jadi berarti datanya harus tetap nunggu dari Rere aja. Iya. Tapi kalau data Rere-nya sendiri nggak benar Pak, kita juga kan nggak ini ya, nggak pasti gitu loh. Iya. Karena Rere kadang-kadang kan satu unit ditinggalin berapa orang gitu, mungkin Nah, beda kan. benar. Itu betul. Mungkin dia bisa Bahkan- tidak lanjut dengan door to door kalau mereka mengasih data Rere. Sebenarnya kita kasih tengah waktu dulu untuk Rere. Baru kalau mereka nggak ada ngasih. Bahkan ada satu unit yang kakaknya ada 4 loh. Nah, itu dia. Iya. Jadi selama masalah ini sebenarnya sih kita kasih tengah waktu ke Rere. Katanya sampai tanggal berapa ya? Kalau mereka Kalau nggak salah akhir bulan deh. Nah, kalau misalnya mereka nggak bisa bertanggung jawab, itu kan hak kita meminta data warga, pinjaman warga. Kalau misalnya mereka nggak bisa memberikannya, maka RT akan harusnya bergerak door to door, karena itu memang udah tugas dan wewenang RT. Jadi gini Pak ya, yang saya tanyakan ya Pak ya. Ini sebelum kita ke administrasi, ke teknis, kita lebih baik bicara administrasi dulu Pak. Ya. Saya sebagai warga RT 14 yang saya hanya tahu dan pernah ketemu muka adalah Pak Dilbas. Saya belum pernah ketemu muka dengan sekretaris bendahara. Sekarang saya minta Bapak perkenalkan sekretaris sama bendahara Bapak dulu Pak. Gitu. Bicara dulu ya. Ya. Oke, sebenarnya sekretaris saya itu Desi, kemudian bendaharanya Melisa Tambunan. Nah, sebelum waktu perekrutan, berarti 2023 ya, 2023. Kan waktu itu harus memberikan informasi siapa sekretaris dan bendahara calonnya. Nah, waktu itu data yang saya dapat itu yang saya serahkan pertama kali ke panitianya, panitia pembentukan ketua RT itu. Ada nama Melisa dan istri saya. Terus ini belum ke baru ngobrol sama panitianya, ini cuma ada begini gimana? Wah nggak bisa Pak kalau istri. Ya udah, itu sempat ketemu Desi. Nah, data yang ke kelurahan itu masih nama. Gini, saya sudah mengkoreksi namanya sebenarnya. Jadi saya ketua RT, Desi sekretaris, Melisa bendahara. Itu udah saya koreksi tuh. Itu Pak Jufri, lurahnya masih Pak Jufri. Saya datang ke kelurahan, Bu, namanya belum pelantikan tuh, belum pelantikan. Bu, namanya ini ya, karena kan saya begini-begini lah. RT lain juga ternyata ada yang begitu juga. Jadi saya ganti nih, kalau ini udah benar. Nah, ya udah selesai. Kemudian di pelantikan. Saya itu baru tahu bahwa nama istri saya masih ada di datanya. Berarti datanya siapa tuh? Bu Yuli kali ya, yang dulu. Itu bulan lalu, Pak. Waktu kami dipanggil sama lurah. RT ngumpul datang ke kelurahan ya. Masalahnya RT ini disebutin lah. Pak Ibas yang ini. Oh, gitu ya Pak.
setahu saya sampai saat ini sekretaris saya dan bendahara saya mengundurkan diri, itu aja Pak. Walaupun bisa saya kerjain sendiri nggak masalah, emang ada masalah apa lagi? Ya, ininya nih nama itunya saya lihat, loh kok masih lama? Jadi itu nggak diupdate. Ya berarti baru kita Itu. bilang pengelola memberikan informasi publik di Madiun. Iya. Yang pertama, yang kedua, bagaimana suatu organisasi bisa bergerak tanpa KSB? Kebetulan saya ketua kaum bapak di satu gereja besar Pak. Jadi tidak mungkin satu organisasi itu bisa bergerak tanpa KSB. Siapa yang memverifikasi surat keluar surat masuk? Siapa yang memverifikasi pemakaian kas? Ya. Bapak kan sebagai pengguna anggaran, harus ada pengawas anggaran. Itu Ya. bagaimana bisa seperti itu? Maka saya bilang seharusnya RT Pak itu sudah demisioner Pak. Iya. Gitu loh. Karena saya terbiasa menjadi ketua di gereja besar Pak. Iya. Jadi bagaimana kita mau melangkah ke depan sementara Bapak KSB-nya aja itu tidak ada. Contoh, ketika kita berdiskusi di grup, Bapak mungkin punya kesibukan. Disitulah seharusnya peran sekretaris keluar. Kalau Bapak punya sekretaris, atau disitulah keluar peran bendahara. Karena KSB ini satu kesatuan dan itu ada di Pergub Pak, pasal 14. RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, sama bidang. Ya. Jadi untuk masalah RPD pun, bagaimana ini RPD bisa keluar, tidak ada verifikasi dari sekretaris, tidak ada verifikasi dari bendahara. Siapa yang buat RPJ ini? Kalau kita belum bicara tentang RPJ, bagaimana nanti Bapak mau melangkah ke depannya lagi tanpa kepengurusan Pak? Ya, itu dia. Nah, kemarin jawaban di Jati, ya, ini sebetulnya saya buat surat Pak. Karena tidak ada, saya bawa laporannya, laporannya. Di sini dikatakan oleh, saya kan terima kan ke kelurahan Pak seperti ini, tim formatur gabungan. Seharusnya Bapak sudah membuat itu, tapi di agenda Bapak itu tidak ada tim formatur gabungan. Ya. Ya, ya. Ini memang yang saya akui, saya hal seperti ini lemah, itu betul. Jadi makanya kita perlu ngobrol ini. Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, apa yang mesti dilakukan? Kami sih sebagai ketua-ketua RT memang tidak pernah diarahkan khusus ya, walaupun itu sebenarnya ya bisa dicari informasinya kan gitu ya. Tapi memang kita tidak pernah. Kami selalu bertanya-tanya, ini kalau kayak gini gimana sih, kalau gini gimana sih gitu. Tidak ada pernah ada pengarahan khusus sih sebelumnya, sebelum kami menjalankan tugas. Nah jadi yang kayak begini-gini ini saya pikir ya selama saya bisa kerjakan ya sudah. Yang penting waktu itu kan warga juga butuh banyak administrasi kependudukan segala macam lah, surat-surat. Ya itu bagi saya ya sudah, kalau itu lancar ya nggak apa-apa gitu, yang penting warga beres lah gitu ya. Tapi kalau untuk masalah administrasi yang seperti ini ya memang tidak. Itu bagaimana kita bisa? Itu kita kan nggak tahu, jadi mohon Bapak laporkan pertanggungjawaban selama periode sekarang dari pertama sampai sekarang, baru kita bisa lanjut ngomong langkah ke depan gimana. Ya oke, jadi begini. Jadi poin kita poin data warga dulu ya. Ya nanti kita akan sambungin lagi. Kalau data warga seperti itu bisa ya? Jadi data warga juga begini Pak ya, saya sebenarnya bingung dengan statement para RT. Tidak diberikan izin oleh develop. Hak mereka apa? Apakah mereka kalau terjadi apa-apa di sini mereka akan bertanggung jawab? Contoh, saya berikan contoh lagi. Beberapa tahun yang lalu, istri saya pernah didatengin 3 orang, buka-buka pintu. Itu saya kejar Pak sampai sekarang pun. Saya sembelih lehernya kalau misalnya saya ketemu lagi. Sudah 3
developer bisa mencari? Tidak. Apakah security bisa mencari? Tidak. Itu adalah RT, Pak. Jadi Bapak sebagai RT, atau bukan hanya Bapak, semua RT di sini harusnya tahu semua siapa warga Bapak, siapa penghuni Bapak. Wajib lapor. Begitu juga dengan kalau misalnya alasan kita tidak bisa mendeteksi orang luar masuk, itu bullshit menurut saya. Sebagai RT, Bapak punya kewenangan setiap orang, agensi itu wajib melakukan ke RT, Pak. Ya itu dia. Ada kebijakan. Itu yang Nah, jadi bullshit namanya developer melarang, bullshit. itu kami sudah pernah minta. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau RT takut sama developer. Karena rere itu kan tutupnya jam 5. Keamanan itu dimulai dari jam 10 ke atas, paling rawan gitu. Oke, unit saya udah blast ke grup, kalau nggak salah 2 atau 3 kali udah diketok orang, dan salah satunya di atas security langsung gitu. Jadi nggak ada lagi alasan developer untuk melarang kita door to door, karena ini adalah lingkungan kita. Kita yang tinggal di situ, kita yang merasa nyaman atau tidak gitu. Makanya kita balik lagi ke sini, kita masih mengasih tengah waktu ke developer untuk memberikan data warga. Tapi kalau misalnya developer tidak bisa memberikan data warga, harus RT yang bertindak. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya saya tidak akan memberikan tenggat waktu, Pak, kepada warga. Karena apa? Bukan. Karena gini, Pak, kita mengarah ke P3CRS. Betul. P3CRS ini adalah salah satu prosesnya adalah sosialisasi dan pemajangan data penghuni di Madi. Bagaimana warga bisa cross check siapa yang tinggal kalau RT sendiri tidak punya data. Seharusnya RT di situ berperan sebagai motornya warga, Pak, untuk cross check bersama-sama warga, benar nggak ini data yang ditempelkan tidak pernah pengelola. Karena RT juga yang punya payung hukum yang paling kuat untuk keluarga. Jadi saya minta Bapak sebenarnya sebagai RT, kalau memang Bapak masih sebagai RT, itu Bapak bisa mengerahkan warga-warga Bapak untuk mendata manual door to door masing-masing penghuni. Di situ bisa kita dapat siapa yang menghuni, siapa pemilik, kalau misalnya penyewa siapa, dia sewa ke siapa. Itu Bapak juga nanti bisa tegaskan ke penyewa-penyewa yang di bawah Bapak, agensi-agensi. Setiap mereka terima tamu harus lapor wajib RT. Karena RT kalau ada apa-apa, contoh orang meninggal, Bapak yang dipanggil RT. Orang sakit, RT yang dipanggil. Kejadian pencurian apapun, RT dipanggil. Gak mungkin RT developer harus. Sebelum terbentuknya RT, apartemen kita pernah kebobolan gudang narkoba beberapa itu. Kalau sekarang pasti RT yang akan dipanggil, yang harus bertanggung jawab dengan, dan warganya harus kenal. Kalau kita buka berita itu tahun berapa kita sebelum terbentuknya RT pernah terjadi penembakan aplikasi, dan salah satunya ada gudang narkoba, unit yang digunakan untuk gudang narkoba. Itu sangat penting. Ya, kalau menurut saya begini ya Pak, RT itu punya hak untuk mengetahui siapa warganya. Apalagi kan Bapak di sini bicara bahwa administrasi kependudukan. Satu sisi memang katanya developer atau pengelola akan menerbitkan data penghuni, tapi kita di sini juga Bapak sebagai RT itu punya kewajiban untuk mendata siapa warga di sini, apakah itu penghuni, apakah itu penyewa. Setiap lantai saya rasa Bapak pasti nggak kenal kan siapa aja orang-orangnya. Nah itu kan kita harus cross check gitu, data penghuni developer itu kan mungkin pemilik aja, tapi kan yang keluar masuk di sini kita nggak tahu Pak. Ini menyangkut wilayahnya Bapak gitu. Dan itu tugas pokok ya. Iya, jadi terlebih di sini kan grup RT sendiri kan cuma berapa puluh orang, sementara Bapak istilahnya Bapak itu penguasa 9 atau 10 lantai. 300. Masa sih Bapak nggak tahu sih warganya siapa aja, kan nggak lucu Pak. Developer Tidak ada siapa? developer, tidak ada hak developer untuk melarang kita tahu siapa tetangga kita. Karena kalau menyangkut keamanan itu tanggung jawab kita bersama Pak. Iya. Kita yang tinggal ya. Iya, saya rasa hal-hal seperti ini Nggak usah dipertanyakan. kalau mendata itu nggak butuh 2 bulan, 3 bulan, 5 tahun itu enggak Pak. 1 minggu pun bisa kelar kalau emang niat. 2 hari pun selesai. Bapak tinggal tunjuk orang, setiap lantai 1 orang, kasih pendelegasian, minta izin untuk mendata penghuni. Itu kan gampang sekali Pak. Setelah itu tolong minta izin, mereka di-invite ke dalam grup RT.
itu tahu keluar masuk warganya itu siapa aja. Di grup kita ada 2 orang yang udah nggak tinggal di sini lagi. Nah itu. Dan dia keluar apa enggak dari grupnya? Enggak, masih. Nah, itu kan seperti itu kan nggak lucu ya jadinya Pak. Uyung juga masih eksis ya. Uyung bisa pasti. Developer itu siapa Pak? Sampai berani-berani larang RT? Ketua kos kan? Iya. Ketua Kita kontrakan tahu kan? di sini. Kita ngontrak apa di sini? Di Kalau sini ngontrak tuh apa-apa. pintu kita ini udah sangat kebobolan habis gitu loh. Mereka yang nggak punya akses pun keluar bebas masuk. Di mana gitu developer mau menjamin keamanan kita kalau bukan kita sendiri? Developer itu nggak pernah kesini ya. Saya sebagai pemilik unit punya hak 100% mengetahui kiri kanan depan saya. Dan developer nggak punya hak untuk melarang saya sebagai pemilik Pak. Kecuali dia ngontrakin unitnya ke saya, boleh saya tunduk sama dia. Saya pemilik kok saya dilarang-larang, kan nggak benar apalagi Bapak sebagai RT. Maka lucu kalau sampai dibilang dilarang developer. Tapi boleh juga tuh idenya Pak kalau kerjasama sama agent. Jadi kalau mau nyewa mesti ada ACC KT Iya, kali. harus ada. Iya. Dari ketahuan, jadi keluar masuknya minimal kontrak sewanya sampai kapan dia habis nih. Oh tahu berarti ini dia udah habis. Kasarnya agent itu kan di sini mereka nggak tinggal sini kan? Iya, Mereka mereka yang cari uang. Ya. Mereka cari nafkah Iya. kasarnya Pak. Mereka Ini makan bulan di kita. sini. Kenapa mereka nggak Yang bikin aturan gitu. Iya, bikin aturan. Kalau agent ada masuk di wilayah Bapak Pak? RT nggak boleh nyewa. Kalau ya. begitu, Iya, gitu. agent RT. Atau hanya dari surat saya lihat Secara administrasi sih enggak. 2 sampai Waktu itu 11. pernah diusulin. Ya banyak agent yang nakal sih benar. Iya. Ya mereka kan Nggak boleh itu. sebenarnya kita udah usulkan, malah yuk kita rapat antara developer sama agent, kita maunya gini loh, tapi itu belum kesampaian. Banyak agent yang nakal sih. Kalau enggak Rere, kalau developer susah, Rere, RT sama agent. Ya itu pernah kita usulin kayak gitu. Kalau tidak mau juga RT sama agent. Ya coba ya. Atau kalau memang jalan terakhir mereka nggak mau nurut, Bapak yang harus tegas bikin aturan. Nggak boleh sembarangan itu penyewa masuk tanpa lapor ke RT. Jadi Kalau mungkin- nggak digituin nggak akan ketemu. Bisa kami minta Pak untuk secepatnya nanti Bapak punya buat surat jalan untuk beberapa orang supaya bisa mendata semua warga yang ada di RT 14. Karena saya tidak mau kecolongan lagi. Ada yang nyamperin ke unit saya sementara istri saya cuma sendiri di situ. Ya, perkara nanti developer punya data penghuni untuk tujuan P3 SRS itu mungkin sedikit beda cerita, walaupun itu menyangkut data penghuni juga. Tapi buat di sini warga RT 14 kita wajib tahu siapa tetangga kita. Mudah-mudahan data penghuni yang benar-benar penghuni bisa selesai dalam 1-2 hari ya Pak. Jangan tunggu akhir bulan. Kita bagikan dulu. Pak saya bagikan ya Pak. Ya. Terima kasih. Tidak panas. Ada lapor ya Pak. Makanya Pak. Ada satu poin lagi apa tadi? Aduh.
agendanya data warga, laporan keuangan, dan PIC masing-masing, Pak. Pemilihan kita langsung pemilihan aja ya. Kalau PIC masing-masing udah masuk, udah kita omongin tadi kali ya. Iya, oke. Masuknya ke Data warga. Iya, data Ya, warga. ya, berarti itu Data masuknya warga dan ke- PIC nanti. hubungannya dengan yang Pemilikan atau penyewa ya. Iya. Jadi nextnya adalah agenda mengenai laporan Iya, keuangan. sebelum kita melangkah ke depan, kita kan Berangkat harus RT. kita harus melihat dulu pertanggungjawaban dari Pak Ibas, karena kan selama ini RT yang mengetahui semuanya, karena sekretaris bendahara kan udah semua dialihkan ke RT semua ya. Jadi sebelum kita kembalikan lagi visi dan misi kita kasih kesempatan sama Pak Ibas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Sekretaris bendahara langsung aja kali ya. Iya, nih masa Pak RT-nya nyatet sendiri, kasihan banget ya. Nggak ada sekretaris Pak. Atau saya Iya. jadi lama nih pertemuannya Pak. Saya ulang lagi biar kalimatnya mantap. Nanti kita bantu Ada untuk rekamannya. iya, nanti kita bantu untuk Tapi nanti ke depannya itu kerjanya KSP itu kan ya, Harus. tidak Iya. sendirian kan. harus diperjelas lagi fungsi RT sekretaris sekretaris, karena kan selama ini kan fungsinya sepertinya mati ya. Hmm. Jadi harus betul-betul RT itu apa, sekretaris itu apa, bendahara itu apa, dan bagaimana seharusnya. Maka saya juga akan kejar lurah nih, kenapa di sini dibiarkan ketua RT sendiri dibiarkan berjalan. Ya apakah lurahnya tahu juga kan kita nggak Nah, tahu. saya akan kejar. Tahu sih, saya baru dapat calon penggantinya, tapi yang sekretaris ya suka bareng-bareng kita di panitia 17-an. Tapi tolong ya Pak ya, kalau sekretaris pengurus itu berdasarkan keputusan warga, karena kita mencari orang yang mau fight, bukan hanya yang mau peduli dengan lingkungan Iya. dan punya pengalaman sudah nampak pengalamannya di CPC. Iya. Ya itu nanti yang Jadi akan pilihan saya lagi ke warga gitu. akan saya minta ke warga. Iya. Kita Nah, akan itu memilih kan ke warga. jawabannya kan nggak bisa. Kebanyakan kan menolak. Ya baguslah kalau nggak ada yang menolak, oke. Nah ini kan kalau memang begitu formatnya, ya gimana ya, kita kan nggak bisa. Ibu jadi Formatnya ini Pak, tim formatur gabungan sudah jelas dan clear dikunci dengan oleh Jaki, diharuskan membuat tim formatur gabungan. Dan kita memilih orang yang sering datang ke urusan warga, forum. Karena sekarang yang kita butuhkan orang yang peduli dan mau terus bekerja ke instansi gitu. Bukan hanya bekerja seperti kantoran udah gitu, tapi orang yang peduli, care dengan lingkungan kita. Jadi nama sekretaris bendaharanya nanti akan ganti, nggak Bu Desi sama yang kedua lagi. dia harus diganti dengan yang baru. Iya. Yang berdasarkan warga gitu. Jadi kita yang memilih warga. Cuma masalahnya kalau warganya datanya belum ada kan warga Ya, nggak ya. dengar apa-apa, nggak masuk grup. Iya. Jadi yang penting itu data warga dulu ya, jadi Iya. masuk ke grup gitu. Paling nggak lebih banyak lagi yang tahu kalau ada rapat-rapat atau apa. Karena untuk perangkat ini kita akan fight-nya ke P3SRS, bukan hanya ke lingkungan kita aja. Karena di RT inilah yang memiliki payung hukum yang akan fight ke instansi. Ya nanti salah satu ya nanti kan kita pasti akan melapor ke kelurahan ya setelah apa namanya semua RT menjalankan acara ini. Nah nanti kita akan termasuk PR-nya itu nanti akan kami tanyakan adalah berarti ini masuk ke sini ya.
Tuh, ini yang ada pembentukan. Ini sebenarnya masuk tim ya, yang PIC per warga, per lantai. Nah ini kan gimana caranya? Apakah ada ide? Iya, sebelum kita melangkah ke situ, Bapak laporkan dulu laporan pertanggungjawaban. Enggak, ini masih butir yang ini kan, yang data warga. Data warga udah fix, udah oke? Udah, ada yang ditanyakan? Soalnya itu nyambung ke apa tadi? Tim saya nyebutnya tim satgas lah. Bagaimana bisa ada tim satgas kalau data warga itu belum ada Pak? Jadi data warga Data seharusnya warga. Bapak langsung mengirimkan beberapa delegasikan surat tugas dan surat jalan untuk door to door penghuni. Lalu di situ kita bisa dapat nama per lantai. Oke. Oke, berarti poin ketiga itu belum bisa dikerjakan ya. Yang PSI masing-masing warga, ya nanti kita bisa ngomongin lagi. Kita akan bentuk forum lagi, menyatakan forum lagi. Kita lihat perkembangan setelah hari ini. Gitu ya. Oke, nah sekarang saya paham sih bahwa untuk laporan keuangan ini jadi ada apa ya, masalah besar gitu. Pada awalnya kami melaksanakan laporan keuangan itu ya seperti apa adanya, bikin bond, kemudian akuntansi, tapi kemudian ada ide dari pihak RW bahwa laporan itu ditandatangan saja. Nah, kami waktu itu kita kan RT-nya baru ya, jadi nggak mau nanya juga gimana cara nanyanya nih gitu. Nah akhirnya kami ikutin sistem yang ditawarkan waktu itu. Nah kemarin juga sudah disampaikan di forum yang besar kemarin. Nah kalau warga ingin LPJ-nya yang dari tahun 2023, kami juga sudah minta ke Pak Lurah, bukan Pak Lurah sih, Bu Rima sebenarnya. Gimana apakah kami bisa cari data itu? Dibilang itu sudah ditutup karena sudah diaudit. Nah, kemarin juga disampaikan sebenarnya oleh Pak Lurah. Terus apa yang mesti dikerjakan? Kalau gitu diserahkan cara pengelolaannya mulai bulan Juni. Itu kemarin keputusannya. Nah sampai sini bagaimana? Arsipnya memang nggak ada Pak. Ya pasti ada suku, tapi kan mungkin mereka Bukan Bapak kan mesti punya arsip. Kan Bapak bikin laporan, ya kan? Pasti kan Bapak punya fotokopinya, kalau asli juga serahin. Kan sebagai kita administrasi mesti punya arsip. kita nggak ada Bu. Itu kan keuangan Pak. Ya kalau ini kan ini apa yang simpel aja gitu ya Pak. Kalau misalnya ada masukan uang masuk gitu, terus keluar berapa? Iya. Kan itu kan ada. Iya. Nah udah dari situ aja, bukannya dari yang lurah bikin gitu loh Pak. Maaf ya Pak ya, tadi udah ke RW. Di situ RW
uang sesuai dengan uang yang turun. Jadi BPK datang ke kelurahan untuk memastikan apakah RT dan RW sudah mendapatkan dana operasional, bukan tentang laporan keuangan. Dan untuk template yang dibikin oleh RW itu fixed cost-nya dari RW itu sudah tetap. Misalnya per bulan itu RW kurang lebih pengeluaran 300 kecuali LPNI dan zakat ya. Dan zakat Iya, nasional. itu setahun 400.000 setahun sekali. Dua kali. Ya di sini. Basnas 2 kali. Iya. MI sekali. Nah, di sini pertanyaan kita, RT kan mendapatkan dana operasional 2.500.000 ya. 2.500.000 kalau dikurangkan dari pengeluaran RW yang seharusnya kurang lebih 300.000 atau 200.000, sisanya itu kemana? Gitu. Sisa 2.200.000 itu dipergunakan RT itu kemana? Apakah ada bonnya? Atau apakah RT ada membeli uangnya itu untuk aset RT? Dan kalau tidak ada, pertanyaannya kegiatannya apa aja, arsipnya apa aja, digunakan untuk apa, dan penandatangannya seharusnya bendahara. Apakah bendahara itu penandatangani? Nah itu dia. Itu yang Dan sekarang kas RT berapa gitu? Karena kan setahu kita tidak mempunyai kegiatan kecuali donor darah dan kegiatan-kegiatan seperti 17-an. Itu kita sudah kurang lebih kalau kita sudah mengetahui pengeluarannya berapa. Jadi kas RT sekarang ada berapa gitu dan pengeluarannya untuk apa aja selama Juli 2022 sampai sekarang. Ini sih, Pak. Sebelum kita melanjutkan visi dan misi RT ke depan, kita harus mengembalikan trust. Iya, itu yang kami juga tanyakan. Sebenarnya yang ditandatangani di setiap bulan itu sudah bentuk laporan pengeluaran sekian, pengeluaran sekian. Maksudnya sudah fix Pak, itu sudah dibuat dari Bapak Pak maksudnya? Kalau kata Bapak kan yang Bapak terima sudah bentuk laporan, berarti Bapak tinggal tanda tangan. Dan melakukannya, template-nya itu kan misalnya kerja bakti misalnya. Kerja bakti di yang landed ya. Iya, nah misalnya kita bilang 200, apakah sudah dilakukan? Gitu. Jadi setiap template atau setiap pengeluaran yang udah dibikin itu kan seharusnya dibalikkan ke RT, apakah itu dilakukan atau tidak. Kalau dilakukan, seharusnya nampak dong kegiatannya apa saja yang ada di RT, di lingkungan kita. Dan kalau tidak dilakukan, apakah RT membeli aset seperti misalnya tong sampah entah RT beli laptop, entah RT beli apa, itu kan kelihatan. Karena ini masalah keuangan, transparansi publik gitu Pak. Itu nggak ada. Itu terus terang tidak ada. Ya pasti ada setiap pengeluaran itu pasti ada, tapi tidak terkontrol bon atau apa enggak ada. Kegiatannya apa aja Pak? Karena setiap bulan kita kayaknya nggak ada Dan kegiatan nggak ya. ada. Tidak ada. Tapi kas kita ada. Iya. Kalau kita tahu, Oh bukan. Jadi gini. Kalau menurut saya ini seharusnya dipaparkan dalam bentuk sekarang ini kita nggak ada terima data apa-apa ya. Harusnya ini kan LPJ. Kita harus menerima data gitu Pak. Kita kan berbicara melalui data ya. Di sini kita nggak ada apa-apa yang mau kita pegang gitu. Jadi mempertanggungjawabannya gimana gitu. Bapak juga nggak bisa persentase gitu. ya kita itu kalau menurut saya jadi masuk ke sebuah sistem yang udah dikerjakan Oleh oleh yang dari idenya Pak RW itu. Iya, tapi kan dari Nah, RW itu udah dia. mempunyai fixed cost Pak. Nggak, jadi gini, saya luruskan dulu Pak, saya masih ada bingung nih. Berarti Bapak setiap bulan sudah menerima dokumen dalam bentuk template, ini untuk ini, terus Bapak tinggal tanda tangan. Itu pengertiannya. Pengeluaran Berarti- dari RW berapa sih? Enggak, sebentar. Itu kan untuk RT. Berarti Bapak harus mengetahui sebenarnya template nominal biasanya dari RW itu berapa yang diberikan RW. ke Bapak dari RW ke RT. Sejumlah 2,5. 2,5 juta. Berarti Bapak tidak mengetahui sama sekali mau maksudnya 2,5 juta itu mau ada apa namanya, ada kegiatan atau
saja. Berarti selama ini dalam artian RT dikontrol oleh RW operasionalnya. Yang ya bisa jadi Seperti itu. Nah, Tapi dalam bentuk fixed cost kan, selebihnya ya makanya saya tadi kan apa tanya ke Bapak, apakah 2,5 juta itu kan operasional tuh Pak. Tempat dari RT jumlahnya semua 2,5 juta Iya. total tiap bulan. Iya. Jadi sama sekali RT ketika menerima duit dalam artian berarti 2,5 juta langsung menuju ke RW. Oh, jadi ke kita. Kan ke Bapak, ya kan? Bapak Bapak kan balik ke RW, terima template nih. Iya. Template nilainya 2,5 juta. Iya. Bapak tanda tangan. Iya. Berarti 2,5 juta ini Masuk ke Bapak. Ada di masuk Ada ke di Bapak, sana. ada di Bapak. Iya. Walaupun nggak ada maksudnya nggak ada ini pengeluaran. Enggak ada. Jadi pertanggung jawabannya gimana gitu Pak? Karena kita kan Ada sudah gini, ada Pak. kegiatan. Sebenarnya diaudit oleh BPK itu adalah Apakah uang RT apakah uang operasional RT itu masuk ke RT. bukan tentang Iya pengeluaran? betul. Nah. Betul. Bukan Nah. tentang pengeluaran. bukan Berarti laporan keuangannya. ketika BPK masuk mengaudit itu, mereka memastikan dana itu masuk ke RT. Iya. Bukan tentang Berarti pengeluaran. ketika sekarang berarti gini, masuk ke RT itu dana operasional, RT seharusnya menyalurkan Iya. ke Melalui kegiatan. kegiatan. Nah berarti BPK seharusnya juga sekarang mengaudit RT. Kenapa hanya diaudit duitnya aja masuk ke RT? Seharusnya sekarang kita minta BPK mengaudit RT apakah duit itu masuk ke operasionalnya semua. Jadi di sini kan minta pertanggungjawaban. Kan kita udah ada kegiatan nih. Sebelum kita melanjut ke depan, kita mau tahu nih kegiatan RT ini digunakan untuk apa aja operasionalnya. Sebelum kita maju ke depan ya Pak ya, karena kan kita memerlukan kepercayaan supaya kita bisa kerjasama gitu. Itu aja sih Pak. Ya. Jadi kalau misalnya saya hitung ya Pak ya, hitungan kasar ya, koreksi kalau saya salah. Bapak menjabat 37 bulan. Dana APBD yang diterima Bapak itu sebesar 78,5 juta. Nah itu dana kemana? Apalagi seperti yang saya bilang, ketika suatu organisasi itu harus ada KSB. Sekretaris Bendahara itu untuk check and balance. Berarti selama ini, maka saya bilang dari awal, sebenarnya RT Papili sudah demisioner. Seharusnya forum ini tidak diadakan lagi dan sudah dinyatakan beku. Sampai ini tim formatur dibuat. Karena apa? Udah tidak ada tanggung jawab sama sekali Pak. Kalau Bapak buat RPG pun juga nggak tahu siapa yang tanda tangan, hantu belakang atau siapakah situ? Apakah hanya Bapak sendiri? Gak bisa Pak. harus ada bendahara. Saya bilang ke Bapak, saya ketua kaum Bapak gereja besar, itu saya nggak bisa bendahara saya cek dulu pengeluaran. Dan yang megang keuangan harus bendahara. Nah, ketika bendahara sudah cek, baru saya sebagai pengguna anggaran, saya tanda tangan mengetahui. Nah itu rawat juga sekretaris verifikasi, benar nggak ini semuanya dokumen yang dibuat ini? Karena semuanya serba Bapak. RW itu siapa? Dan makanya kami minta pertanggungjawabannya ke Bapak. Gitu. Karena saya juga menjabat sebagai sekretaris, saya tidak tahu apa-apa Pak. Saya tidak tahu keuangan itu gimana gitu. Oke kalau misalnya nampak semua kegiatan RT itu nggak akan pernah dipertanyakan. Dan kedua dengan Bapak tidak pernah melihat grup WA grup dan tidak pernah yang ikut urunan pun kita kerja bakti Bapak juga kelihatan, makanya ini kita angkat gitu. Karena kegiatan itu tidak ada gitu Pak. Hanya untuk urunan kita warga yang sampai 600.000 pun Bapak tidak mengambil bagian. Di situ warga sudah meminta untuk uang RT diturunkan untuk membeli CS semua kan kita pada minta ya. Tapi sih Bapak tidak menjawab, bahkan tidak melihat grup. Jadi untuk apa ada RT? Ya. Jadi di sini kita melihat dulu laporan pertanggungjawabannya, baru kita bisa melangkah ke depan gitu Pak. Ya sebenarnya kalau laporan pertanggungjawaban begitu ya sudah masuk yang kayak tadi itu, sudah disiapkan sama RW. Pasti RT Bentar. memiliki dana Uangnya masuk ke Saya Bapak. betul. pengeluaran Yang bukan membuat ke RW. laporan RW. Uangnya habis, kita balik lagi ke RW uangnya semua. Uangnya itu apakah habis atau gimana Pak? Atau dibalikan 7.500 ke RW semua. Nggak habis. Berarti ada kas dong. Ada, Bapak punya catatan nggak? Maksudnya kayak nggak ada, itu dia. seharusnya sekarang kita menerima data itu. Kalau di sini, menurut Pak. saya ya, sebagai orang awam, saya terima uang, terus Bapak bikin laporan,
saya tanda tangan tapi saya nggak tahu apa yang Bapak laporin. Itu nggak masuk akal sih Pak. Apalagi ini uang bukan uang Bapak loh, ini uang pajak, uang negara loh Pak. Bisa jadi saya jadi berpikiran jelek, oh ini Bapak nilai duit nih, enak aja terima uang negara tapi nggak ada catatannya. Ya pasti, saya tahu. Nah iya, jadi sekarang RT memang punya template laporan, Bapak tanda tangan, tetapi Bapak kan pasti punya dong catatan pengeluaran operasional Bapak. Katakanlah dari 2,5 itu 500 setiap bulan kegiatan RW. 2 jutanya Minimal 2 juta Bapak ada catatan dong. Tidak setiap hari Bapak rapat, enggak setiap hari Bapak bikin surat, enggak setiap hari Bapak beli alat dari tulis, Riri. Ya. ya kan? Jadi 2 juta itu yang di kantong Bapak ini dipakai apa aja pasti Bapak tahu dong. Ya kan? Selama Bapak menjabat sampai hari ini uangnya itu masih ada atau enggak Pak? Tidak semua. Ya karena memang harus dipakai sih. Iya. Nah, Ya. pemakaian itu yang kita mau tahu Pak. Jadi Ya kita tahu itu yang luput. tapi Bapak harus punya catatan karena Ya. nanti kan Bapak nggak akan menjabat RT selamanya kan? Ya betul. Itu akan dilimpahkan Iya. dana kas. Bagaimana pejabat RT selanjutnya akan jalan operasional kalau dia nggak tahu duit yang sebelumnya itu kemana? Nggak ada Sebenarnya serah kalau terimanya misalnya gitu Pak. kita diayomin RT dan RT care sama kita, ini nggak akan masuk ke pembicaraan. Tapi karena memang ini udah semua menyatu, tidak ada kepedulian, tidak ada transparansi, tidak ada struktur organisasi yang jelas, makanya kita mengangkat ini gitu. Karena bukannya apa ya Pak ya, apartemen kita ini banyak masalah keamanan, masalah yang akan kita tuju lagi P3SRS, di mana warga akan menyatu dengan developer. Jangan sampai kita kecolongan developer yang akan menentukan siapa warga yang akan naik ke P3SRS. Jadi kita perlu payung hukum yang kuat gitu Pak. Yang kita pilih nanti juga orang yang mau fight, yang mau capek, yang mau datang-datang ke instansi. Kalau dana operasional itu turunnya lewat apa Pak? Lewat transfer atau uang kas atau apa? Transfer Oh transfer ke rekening pribadi atau? ke rekening Bank DKI. Ya. Atas nama pribadi. Mesti Bank DKI. Oh Bank DKI. Berarti bukunya ada di Bapak dong? Iya. Oh. Untuk koordinator bisa kita lihat Pak. Kalau misalnya nggak ada LPG-nya, nanti Pak, maka saya bilang saya pribadi, Kita bisa lihat dari buku itu aja mungkin Pak ya. saya pribadi sebenarnya udah minta RT 14 ini dimisioner karena sudah cacat secara hukum, apalagi LPJ-nya. LPJ itu udah cacat hukum juga karena tidak ada bendahara yang tanda tangan. Itu tidak menerima data apa-apa di sini. Makanya kalau Bapak tidak bisa mempertanggungjawabkan jawaban LPJ, bagaimana mungkin ini mau dilanjutkan? Ya, ini pasti balik lagi ke kelurahan dan kelurahan yang Apalagi akan memutuskan. ketika seperti ini saya mendapatkan jawaban, RW akan saya kejar. Karena ambigu ya, kita nggak tahu Ya. 7.500 itu nanti ke RW semua, RW yang membuat template gitu. Karena kan semua kan ada bukti rekamannya, pembicaraan kita semua. Jadi saya sudah permit dari awal, ini balai warga, saya akan merekam karena di ruangan publik. Oke, nanti apapun hasil hari ini tetap akan saya laporkan. Saya akan diskusikan dengan yang lebih atas lagi, mau RW, mau kelurahan. Kayaknya memang harus dibicarakan karena kita kan nanti ada agenda ketiga SRS yang lebih gede, yang lebih penting gitu. Nah, ini nanti akan saya laporkan dan kalau perlu kita ngadain forum lagi ya berkali-kali, ya nggak apa-apa lah ya. Maksudnya ini kan untuk kita juga ya, walaupun misalnya nggak komplit atau gimana ya, tapi kan ini mesti kita jalan gitu, maksudnya gitu. Sebenarnya gini Pak, ini sudah di laporannya sudah dikunci Pak sama Jaki. Bapak buat aja informator untuk pengurus RT yang baru, gitu loh. Ini kan sudah ada ini nih, perintahnya jelas. Ya, ya. Kan Bapak tahu ini kan dari Berarti kelurahan nanti
yang bentar ya, tadi kan bisa terwujud. Nih. Ini nih. Informatornya nih. Apa? Ini sebenarnya udah 3 RT di sini, bukan Bapak aja ya, sudah harusnya dimensioner karena udah cacat hukum dari strukturalnya saja. Saya foto ya Pak. Ya silakan Pak. Dari bulan Iya. terus si Albert itu udah cacat hukum semua. Iya. Kecuali kalau emang sendiri bisa bekerja, Enggak. tapi enggak. Kecuali kalau misalnya sendiri bisa bekerja, tapi bisa mengayomi kita semua dan peduli dengan lingkungan. Mungkin kita tidak ada di forum ini sekarang. Struktur administrasi Iya. nggak bisa sendiri. Maksudnya kita tidak terlalu menggebur-gebur sebab sampai sekarang ini, tapi karena memang kita lihat tidak ada kegiatan, tidak ada care, tidak ada transparansi, makanya adalah forum ini sekarang. Diberitakan juga aja Pak ke RT-RT yang lain itu Pak. Yang baru mengadakan pertemuan cuma Ibu Nete sama Bapak. Kalau Bu Neti udah fix ya, udah selesai. Terus kalau misalnya yang lain untuk yang ngadain forum kan baru Bu Nete sama Oh iya, Bapak. Arif bulan untuk cara itu. bulan kita kasih tahu aja nih informator gabungan karena dia pun sudah cacat hukum strukturalnya. Kalau Bu Neti nggak ada masalah. Albert juga seperti itu. Nanti LPJ ini ada lagi mau dibahas nggak? Ya paling RP ini nanti kita minta sama RP apakah benar Nanti kita LPJ cross check. ini belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya. Ya, Dan karena belum ada penjelasan dan masih jadi sesulit apapun laporan keuangan dari pihak RT sendiri itu harus tetap ada, tidak boleh menginduk ke RW karena RW itu kan sifatnya template. dan mereka pun fix cost-nya paling cuma 300-200 per bulan ya. Sisanya itu kan harus dipertanggungjawabkan melalui Pemakaian kegiatan yang warga. dari RT sendiri ini harus ada, jadi kita bisa lihat dari buku Bank DKI menghasilkan seperti apa dan kegiatannya apa gitu. Kalau memang terpakai ya nggak apa-apa, tapi laporannya kita harus tahu. Kan tidak mungkin 2 juta itu setiap bulan habis. Kalau habis benar-benar aktif banget gitu loh RT kita ini. Kalau operasional kita udah tanya untuk RW dari RW, sewajarnya 500-600 miliar sewajarnya. Ya, ya minimal kalau memang ada sisa 600. Kalau kerja ya, Iya. 500-600. Ada yang mengendap aja uang kas 500.000 setiap bulan selama menjabat sampai hari ini, itu minimal 15 juta, 16 juta itu harus ada uang kas. Kalau memang mengendap 500 setiap sisa dari dana operasional, ya itu hitung-hitungan kasar aja sih. Ada yang mau dibahas lagi? Ada lagi? Ini nanti semua akan saya ya. Ini coba saya atur bahasanya ya biar nggak curhat-curhat begini ya. Nanti saya share di grup. Hasilnya seperti ini. Kalau Bapak butuh sekretaris dadakan boleh Pak, jadi bisa ada yang Mulai bikin bisa. notulennya Iya. gitu ya. Mulai Desi lah yang dulu mantannya. Saya nggak boleh Iya, ketemu nanti Pak aja. Andre. Oke, ngomong. Apa tuh? Ada pertanyaan dari C. Ada yang sudah selesai dibicarakan tapi masih harus dilanjutin kayak pendataan ya. Iya. Sama LPJ. Itu pendataan. Nah, LPJ ini saya akan sampaikan ke RW dan lurah nih. Berarti. Terus ya si perlantai juga belum karena
Berarti PIC kita belum dapat jawabannya apa, tapi mudah-mudahan nanti di forum berikutnya ini akan lebih merucut lah, lebih detail. Ibu Sres ada pertanyaan Bu? Ibu ada Yang paling tua apa? Bu Sres ada pertanyaan? Mereka mau segalanya. Untuk LPJ ini ya Pak ya, kalau memang Bapak mau minta ke RW, tapi kami di sini juga perlu LPJ yang RT sendiri, yang mandiri, karena apa, nanti ini kan yang akan diserah terimakan ke pejabat RT berikutnya. Ya, karena kalau dari RW kan itu harus habis dalam 1 bulan template-nya, tapi RW mengembalikan lagi ke RT 2.200.000 itu, ya balik lagi ke RT dilakukan atau tidak gitu. Tapi berdasarkan template-nya itu memang habis dilaporkan ke kelurahan karena ada kegiatan template-nya. Tapi RW mengatakan itu balik lagi ke RT-nya melakukan tidak sesuai dengan template gitu. oke, kita catat semua. Bapaknya kalau mau usul nanti kalau ada pemilihan misalkan ada pemilihan RT baru atau pengurus baru, ya warga diinfo juga Pak. Jadi jangan Oh iya, Di mading, kalau bisa di mading ya. ya, jadi biar kita juga saling kenal dulu, oh ini calon-calonnya, Ya. oke enggak. Iya, iya. Belum ini ngomong-ngomong sama. Ya kan nggak tahu betul-betul Di dia mading, kapan, iya. udah jadi sekretaris jadi. Kita kan ada 300 kakak lebih. Di ini kan cuma Jadi warga 60. mengenal, oh ini calon-calonnya. Ada lagi? Ya. Jadi kita kalau kesimpulannya seperti ini Pak berarti ya. Data warga RT harus segera mengeluarkan, delegasikan surat jalan untuk mendata. Jadi saya tidak mau mendengar lagi dari Bapak dilarang developer lah, apa-apalah. Saya nggak perlu dengan developer karena dia bukan yang punya kontrakan saya. Saya sebagai warga dan yang lain teman-teman lain pun perlu tahu siapa yang di depannya, siapa yang di atasnya, kiri kanannya siapa, demi keamanan kita bersama. Terus yang kedua, saya pribadi sudah minta RT 14 dibukukan karena apa? Strukturalnya sudah cacat hukum. Jadi diminta supaya segera membuat tim formatur gabungan untuk pemilihan pengurus baru. Untuk LPJ, saat ini semua warga seperti bisa menerima ya, menolak ya, karena belum ada sama sekali bukti dana rakyat sebesar 78,5 juta itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi tolong itu juga RPJ itu segera diselesaikan dan mungkin kami juga akan cross check ke RW dengan membawa rekaman yang kami punya.
Berarti Bapak punya dong datanya yang ber-KTP? Punya itu pun itu gimana ya? Banyak yang apa sih bilangnya nggak jelas gitu loh, apa sih bilangnya ya? Jadi nggak, memang akhirnya tidak semua ke data dengan rapi. Totalnya saya lupa, tapi tidak sebanyak yang ada di data itu. Agak repot untuk beresin. Kalau Bu Lilia itu RT Tore itu kan kemarin bisa nyebutin tuh dia punya data 180 kakak ya. Dari 180 nggak jelas juga tuh ya yang punya KTP berapa. Nggak, maksudnya Bapak kan tugas pokoknya itu untuk kependudukan yang untuk surat keterangan yang warga di sini kan, RT di sini kan. Iya, iya. Kalau pembuatan surat itu aja sih sedikit. 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 Kira-kira Di luar WA group ya maksudnya ya. dalam setahun kira-kira berapa? Kira-kira aja. Bentar. Untuk 10 nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10 itu. Surat pun juga macam-macam kan, hanya surat keterangan saja. Jadi kira-kira gitu. Yang ber-KTP di sini ada 25 kakak. Ada apa, Lebih 50? sih pasti. 50. Itu mah lebih. 50 ada. Ada. Pemilu banyak dari pemilu itu ada 2 kali. Pak, terakhir yang waktu kita temu warga dengan Pak Lurah di sini, kan dikatakan bahwa untuk kedepannya RT itu akan mengadakan pertemuan rutin minimal 3 bulan sekali dan memberikan LPJ RT. Berarti contoh lah, bulan ini kan bulan Juli ya, ada dana masuk, berarti Bapak udah harus bikin laporan dong, jangan Jadi bergantung ke RT dong. kayak Lura bilang dari Juni. Juni, oke. Berarti dari Juni sampai ke depannya, ya Iya. Bapak udah harus siapkan Iya. laporan Iya. catatan Bapak, Iya. nggak harus ikut template-nya RW, Enggak, iya. ya kan? Dan RW udah mulai gitu kan. Iya. RW udah mulai. Oh, menandatangani sesuatu yang Bapak nggak tahu isinya itu sama aja dengan laporan Dan harus fiktif, kan? ditangani sama bendahara ya. Iya. Yang kami pelajari dari RW sih, RW itu gak ada megang duit dan megang. Ya, seharusnya ketua begitu di mana-mana benar megang duit. Makanya kalau begitu RT di sini bisa disetir RW, bisa disetir developer, semua kedua-duanya. Oke, ada lagi? Itu aja sih. Oke, sementara ya udah kita tutup dulu ya. Ya silakan mau menutup. Berarti RPJ ini belum bisa. Itu belum keluar. RPJ yang sejak pertama menjabat itu ya Pak, nanti pada saat kita ada forum berikutnya tolong di
Nanti mungkin ini aja Pak, saya boleh usul di grup RT, Bapak bikin announcement untuk mendelegasikan orang dan minta izin untuk membentuk masing-masing unit untuk mendata penghuni. Seperti itulah kurang lebih kata-katanya Pak. Gimana? Jadi kita kan mau tahu nih penghuni siapa aja. Ini di luar yang nanti developer akan tempel di mading ya. Jadi Bapak kan kita tadi minta supaya kita punya data penghuni RT 14 dari lantai 2 sampai lantai 11. Nah, jadi kalau boleh Bapak buat announcement di grup RT, bilang bahwa nanti Bapak Ibu minta tolong kerjasamanya, kami sedang mendata setiap unit. Seperti itu Pak, kurang lebih. Biar nanti mereka yang ada di grup nggak kaget tiba-tiba diminta. Di lantai 8 siapa? Bu Mole. Ya terserah siapa aja. Biar cepat kita tinggal ganti-ganti biar kerjanya cepat. Lantai Ada 11 surat kuasa jalan itu. Ya maksudnya di grup RT-nya itu ada pernyataan dulu, ada Iya, announcement. Nanti kita tinggal kita kasih siap nih, jalan Pak ya. RT-nya udah bicara Iya, seperti ini gitu. Ini kan membantu Bapak untuk mendata juga Pak. Nggak bisa listen desk, mesti ada tertulis Iya. surat tugas dari Pak RT. Iya, kita siap bantu ya Bu Jadi ya. kalau diketok-ketok, karena saya juga gitu loh, saya nggak kenal sama yang ketok-ketok saya. Gitu. Iya, Jadi jadi saya kalau nanya, sudah ada announcement. saya nanya lagi, mana surat kamu? Surat resminya. Iya. Kalau orang juga nggak mau dong kasih-kasih. Bolak-balik minta data soalnya. Oh iya. Bolak-balik kesel. Orang untuk Dirjen Kum aja minta data, minta lagi data. Untuk begituan aja minta terus. Oh, Nomor telepon, unitnya di mana? oh, lentikium gitu ya Bu. Iya. Iya. Ya isi kok udah ada keluar suratnya kita siap bantu Iya. lah ya. Jadi kita Tinggal bergeraknya itu. tunggu dari Pak Iba saja kita siap bantu kok semua. Iya. Jadi itu sangat penting buat kita Pak. Karena lingkungan Maksud saya, ini kan salah satu kita bisa membuat suasana di apartemen ini lebih bagus Pak. Karena ketika suasana di sini lebih bagus dan lebih nyaman, properti kita pun akan naik Pak. Selama ini kan terjun bebas ini. Kalau bisa sih sekarang aja surat tugasnya. Hari Iya Minggu kan? Bu. Hah? Hari Minggu Ya enggak, maksudnya tulis tangan kayak gitu. Oh. Terus ini nunggu nanti yang itu. Tulis tangan, di foto, Kan ada di posting di grup RT. Ya, tidak, ini kan Soalnya Pak RT-nya nih Pak Jaraknya dulu. lemot. Saya iya, yang jelas rumah Bu. saya Iya. setiap buka grup itu pengen itu aja mengganggu emosi saya. Soalnya saya nggak biasa melihat orang-orang yang kerjanya lemot begitu. Ayo Pak, jangan lemot lah Pak, ayo Pak. Iya. Gak apa-apa, salah ibu stres bagus Bapak tulis tangan, nanti di foto, Soalnya kan di posting di grup RT. kan datanya. Iya. Kita mau cepat sekarang udah tanggal berapa? Saya juga kalau bukan karena ada tujuan P3RS, saya juga malas udah datang. Iya. Karena kita takutnya dia mau ini mengacak-acak lagi ya. Gitu. Yang masuk warga itu orang dia lagi ya. Kita RT yang kuat yang bisa payung hukum yang bisa menginfokan ke instansi gitu. Karena kalau RT-nya aja nggak bergerak, warganya yang bergerak, orang nanya RT-nya aja nggak bergerak, ini jangan-jangan macam sakit hati yang bergerak gitu. Sebetulnya kerjaan kayak begini simpel kok. Iya. Simpel banget. Saya Iya, bisa betul. nonton ya. Saya pegawai negeri 32 tahun. Saya kerja di kantor wali kota Jakarta Barat. Pernah 11 tahun di situ. Jadi aneh untuk saya melihat orang-orang ini kerjanya kayak begini gitu. Kalau mau cepet mungkin dibantu bikinin suratnya, nanti tinggal Pak Ibas oke enggak gitu. Iya, Terus kita siap kalau bantu. data warga, tabelnya apa aja yang Iya. perlu didata gitu. Jadi terus tinggal sodorin ke Pak Ibas oke jalan aja bagian. Kita bisa bantu-bantu bagi-bagi per lantai ya. Yang penting ada dulu surat jalannya ya. Surat jalannya mesti dibikinin
aja kalau Pak Ibas memang nggak bisa di situ. Kemarin Pak Ibas bikin surat undangan jangan sampai salah-salah. Iya, 19 Januari ya. Orang kalau ketua itu tinggal duduk tanda tangan, Bu baca tanda tangan. Itu enaknya ketua. Ya kan? Ya udah tinggal anak buahnya aja siapa Iya. yang bikin. Pak Ibas ini di lantai berapa sih? Lantai Tanggal 11. 11. Tetangganya Pak Andre, Bu. Oh iya. Emang lantai 11, Pak? Oh, Pak Andre belum pernah nggak tahu. Emang lantai 11, Pak? Di mana ya? Tuh kan. BC, B, BA, A, B, A. Oh, BA sana. Ini. Kalau bisa sih kita tahu gitu unitnya nomor berapa. Jadi kan komunikasinya lebih gampang. Kalau WhatsApp udah nomor-nomor Serius, itu nggak tahu. Makanya Pak Andre, sering ketemu warga, Pak. di apa di BC di BA dekat lift, BA. habis lift ya unit saya. Nomor berapa? 1 ya. Nomor 1 kan nomor berapa? BA 11, BA lantai 11. nomor 18. Nomor 18. Oh iya. Itu dekat lift banget, bu keluar lift ya. Iya, iya, iya. Oh iya. Iya nggak apa. Iya, kita nggak selesai juga. Mbak ini mau gereja. Terima kasih. Masa izin dulu ya Pak, pakai Iya. penelitian di situ deh. Terima kasih. Ya, Udah, berarti- semuanya ya. Ya bentar lagi ada rombongan lain mau rapat lagi nih. RT-nya bulan ya. Jadi siapa yang door-to-door ditugasin? Nanti bu saya kabarin deh ya. Dia saya kabarin. Enggak yang hadir ini aja. Tugasnya perlu nama orang kali. Enggak, ini bisa kamu namanya siapa? Perlu nama orang. Boleh. Boleh. Kalau yang tadi Ini Bu Novi. Novi. Lantai 6, lantai 8 kita bisa sama Bu Molek, lantai 11 bisa Pak Andre, lantai 6 Bu Novi. Bersedia? Bersedia? Door to door nanti kita bantu. Kalau Saya nggak, nggak kenal sekitarnya. kita lah yang bantu nanti. Bu Swes bisa? Kalau misalkan kurang tenaga. Oh saya iya, mau oke. Nah, gitu kan saya sama Desi kan kan. iya. Banyak ngomong kita banyak lah yang Di surat tugasnya perlu namanya ya. Jadi Iya. kan kita perlu tunjukin mungkin orangnya minta KTP, benar Iya. nggak yang datang namanya sama KTP kali ya. Karena sebelah saya juga ganti-ganti biar nggak macam-macam juga ya. Kalau bisa sih Senin udah mulai kan. Bukannya diperluin sama P3RS aku gitu. Sontak. Beda sih Bu, kita kan fokus ke lantai ke RT kita dulu. Enggak data ini bukannya mau dianggap sama itu urus P3RS. Beda Bu sebenarnya fungsinya. Kalau misalnya ini kan kita RT sebenarnya kita harus tahu warga RT kita siapa Iya. aja. Beresin Nggak, aja yang- dulu lah ya. iya. Kalau kedepannya mau buat P3RS. Yang seseorang perluin data apa? Itu untuk data P3SRS nanti. Iya, Untuk cross check di Mading itu yang tadi saya bilang untuk cross check di Mading. itu data penghuni. Penghuni ya. Penghuni seperti apa saya juga nggak tahu dan kapan. Dan kita harus Kan lihat datanya tadi harus segera. Iya, Secepatnya. Kalau nanti kan handphone apa. nggak jadi P3RS. Terus saya sendiri nggak tahu ada. Hah? Saya sendiri nggak tahu karena kan yang saya ini kan kemarin kan yang saya minta itu kan data dari RT 14 supaya sah RT 14 yang punya datanya. Kita P3SRS masih hati-hati loh Bu, karena itu join warga dan developer. Iya. Udah Yang ini saya dulu tahu aja, waktu rapat RT dulu kemarin. aja Bu. Iya. Yang waktu rapat kemarin itu loh. Oh. Yang Bu Sota ngomong waktu kita hadir di sini. Iya, heeh. Sebelum closing itu kan dia bilang, Data. ini cepet loh, ini 2 hari untuk P3RS. Nah, itu gimana? Itu kalau P3SRS masih mau mikir-mikir ya ngasih data karena ya hati-hati karena itu ada masuk developer juga di dalamnya. Jadi developer di P3SRS itu bukan murni dari warga nanti Bu. Masih 50% warga, 50% developer. Makanya kita agak hati-hati ngasih data. Kita ini fokus ke RT kita Kan dulu. ada jadwalnya tuh yang dikirim di grup penghuni. Iya, tapi kita nggak mikir sampai ke jadwal situ. itu Pak Andre, Hmm? jadwal kerjanya Bu P3RS itu yang tanggal sekian mesti ini, tanggal sekian mesti ini. Oh itu jadwal DPRKP itu Bu, Iya, bukan maksudnya- jadwal dari DPRKP. itu mereka udah rampung kerjaannya. Maksudnya nggak ada yang mesti urgent diuber-uber. Sebenarnya Saya sekarang juga kalau nggak yang ngerti perlu sih. dikejar itu data penghuni lengkap.
Dan saya rasa nggak Ya perlu untuk saja. lengkap kan maksudnya kita bisa nyumbang ke dia. Ya bisa kalau nanti RT 14 Iya maksudnya lengkap gitu. sudah lengkap itu bisa. Dia bisa nyumbang. Bisa. Kan? Ya, dan kita kalau RT terbentuk ini kita nanti memantau P3SRS. Kalau mereka kerjanya nggak becus, masih disetir sama developer, RT inilah yang bertindak ke instansi yang memiliki payung hukum. Iya, aku pikir sekarang ini RT kita dan RT masing-masing itu pertemuan ini salah satu materinya kan nyari data. Data itu mau disetor ke mau diupload lah gitu, untuk klarifikasi kayak atau Iya, apa betul, gitu. setuju. Aku pikir gitu, makanya aku pikir cepetan gitu. Ya memang harus cepat. Iya, harus cepat. Jadi sebenarnya cara simpel kerjanya adalah semua RT bergerak mengumpulkan data-data dari warganya. Ketimbang bikin Google Form di sana, bikin Google Form di sini, sana sini, dan sini malah jadi Iya, rancu. datanya double. Iya, jadi dari Dan RT ini bisa data ngambil. pribadi kita pun yang sangat konfidensial bisa kemana-mana. Karena kita nggak tahu siapa yang megang Google Form itu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dikeluarkan dari sah RT 14, yang bertanggung jawab adalah RT 14 untuk data yang terkumpul. Iya. Gitu. Dan RT bergerak sebagai pemantau P3SRS. Jadi yang kemarin input pakai Google itu Itu nggak sah Bu, nggak jadi batal Kalau ya. saya nggak berani Bu, saya selalu menginput yang ada kopnya. Kayak RT 14 itu saya Lebih sah pakai kita inilah sekarang. yang RT 14 Iya. karena yang bertanggung jawab kita tahu Karena yang RT itu 14. ada yang isi dari A, ada yang isi dari B. jadi itu di-delete aja kalau gitu. Ada Caranya yang- gimana? Terus yang bikin siapa? Linknya. Dia yang harus lihat harus yang bikin Google Formnya, kita nggak bisa lihat. Yang bikin B kemarin itu Pak Andre. Untuk untuk Ah, 14. tapi itu nggak efisien dan nggak optimal karena di grup kita itu cuma 60 orang tapi nggak ngisi semua. Iya. Jadi Tapi maksud aku udah input di situ. Itu bisa dihapus nggak? Kalau emang nggak jadi dipakai, Iya, dihapus dicabut dia, dicabut Iya. dia. bisa ya. Iya bisa dicabut kok. Dan itu memang cuma nggak semua ngisi ya. Nah, semua ini sekarang Saya memang- ngisi nggak semua isi. Saya misi juga nggak tahu. Jadi harus misi yang download punya dong. bapak atau misi pasti. harus ada ini aja Bu. Jadi kita kalau bisa mau ngisi itu selalu mesti kita lihat kopnya dulu. RT 14 kah? Iya. RT 15 kah? Tadinya memang mau Paguyuban pakai. kah? Atau apapun itu. Iya. Tadinya kita Jadi memang kita- mau pakai yang dibuat Pak Andre. Tapi kita cuma 60 orang dan semuanya nggak ngisi. Sama Percuma aja ya. Iya percuma. Jadi ya udahlah kita pakai data yang betul-betul door to door aja nanti gitu. Ya udah kalau bisa ya udah langsung gerak aja bikin surat sama itunya datanya apa yang mau didata ya udah langsung bisa jalan kan orangnya mah. Kalau data warga sini kan pasti nama unit, nomor telepon. Kalau penyewa Status dia ya. sampai kapan sama menyewanya? Iya dia pemilik atau penyewa terus itu KTP sini atau bukan karena saya bukan. Oh ya. Oh. Betul ya. Terus Nama, ada berapa unit, orang KTP, status. Karena kan nanti kan RT kan kependudukan. Jadi Iya. kalau misalnya nanti ada dari lurah ada bikin digitalisasi atau apa jadi kan tinggal gampang siapa yang KTP di Cross check sini. lagi. Nah, jadi kan rapi ya semua. Nah, kalau sewanya dari agensi mana? Oke. Jadi kalau ada apa kita bisa mencari agensinya. Sensus ya. Iya, ini kok unit lo yang mau sewain kok bocor, mana pemilik lo? Benerin. Terus mungkin juga kalau keluarganya about listing tinggal situ 4 orang dewasa berapa anak berapa kali ya. Udah nggak ada ya. Iya dicabut aja tuh ya data itu ya. Boleh mendengar lagi. Pak Ibas kalau buat data warga itu berarti Bapak mau minta izin atau rundingan sama siapa dulu Pak? RT lain dulu ya? Ya, Oh jadi kita juga belum bisa bikin surat tugasnya dulu apa? ya. Ini kan saya laporin dulu nih Ah, apa hasil hari ini nih.
Pak Lurah pertama. Berarti ya udah belum bisa gerak. Ini nanti aku bisa nanya. Nah, tadinya saya pikir kalau saya udah boleh, kan kok datanya memang data RT, semua RT di mana aja kayaknya tahu ya Pak warganya. Harus, Pak. Pak. Nah, saya pikir kalau Bapak harus lapor lurah untuk data Jadi kalau kependudukan. misalnya Bapak udah setuju, ya udah kita bikin draft suratnya sama data apa yang perlu didata gitu loh, informasi apa yang perlu didata. Udah jadi kan begitu, oke, langsung orangnya jalan cepat gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan RT itu kan sebenarnya tugas utama kan katanya administrasi kependudukan, Pak. Jadi untuk hal seperti ini sebenarnya Bapak nggak perlu lapor RW. Bapak sebagai RT harus tahu siapa penghuni Bapak semua, warga Bapak. Itu hak full Bapak itu. Ya. Dan dilindungi undang-undang itu, Pak. Jadi nggak bisa lurah melarang Bapak melakukan itu, RW, apalagi dia mau lapor siapa dia. Dia juga udah habis kan udah dijual semua sama kita. Jadi saya minta itu coba tolong disegerakan apa? Karena kemarin yang pengalaman istri saya didatengin orang itu, Pak, saya cek sih, saya langsung seret si kemari, terus dandunya di CCTV nggak ada, Pak. CCTV lobby nggak ada, CCTV lift nggak ada. Saya curiganya mereka tuh udah stay di atas. Jadi mereka memanfaatkan, udah stay di atas, mereka memanfaatkan siapa yang rumahnya kosong, unitnya kosong. Jadi mereka nggak akan terdetek di CCTV bawah maupun di lift. Nah, Bapak harus tahu siapa yang tinggal di situ. Itu loh. Karena saya cek tuh CCTV lift waktu itu masih berfungsi, itu nggak ada. Yang di lobby masih berfungsi, itu nggak ada. Kemungkinan mereka sudah stay di atas atau lewat tangga darurat. Tapi kalau di lantai 11 nggak mungkin lah mereka dari bawah naik tangga darurat ke atas. Ada yang tidur di tangga darurat. Hah? Ada yang tidur di tangga darurat. Apa? Ada yang tidur di tangga darurat. Iya, tapi maksudnya untuk orang yang mau ke lantai 11 lewat tangga darurat itu nggak mungkin. Karena capek kan naik ke atas kan. Kemungkinan mereka sudah ada stay di situ. Tapi ada loh pernah kasus dengan tangga darurat Iya. hidup umum itu kan. Begitu banyak orang yang di bawah itu padahal tangga darurat bawa minum gitu. Mereka mungkin duduk-duduk di situ kali ya. Gawat. Waktu itu sama tas baju. Itu makan-makan kacang, di situ ada yang tipis lagi. Terus kalau nggak salah waktu itu aku pernah malam jam 12-an. Gojek atau apa? Gojek. Maaf salah kamarnya. Ada apa? Yang jumpai aku nanya, Kak, di Bapak ada orang lagi nggak jauh itu dari tangga darurat juga loh. Waktu itu pernah apa? Kenal orang kita tinggal di lantai 10 tower BA. Tapi aku suruh apa? Dari online dating sih kan. Oh, ini parah. Dari lantai 10 kata ini ya udah teman-teman dibawa lagi di lobby. Aku nggak bisa turun, di kanan saja. Ini apa unitku langsung security ngantarin orangnya. Nanya yang namanya siapa ya? Katanya itu hari Sabtu jam 1 subuh. Sampai security itu marahin dia. Kan gak ada yang namanya ini kan, katanya kayak gitu. Ini maksa Bu, katanya kawannya baru. Emang yang mana kawannya? Enggak jadi katanya gitu. Itu security loh yang ngantar. Jadi sekarang juga ada seperti indikasi kayak ini loh, Pak, penipuan BO, Pak. Iya, yang bilang sama itu diinterogasi. Pasang iklan, bilang pura-pura cowok jadi cewek, open BO di unit ini. Minta transfer duit, orang yang mau BO itu transfer duit, dia datang ke Puripavio, ditunjukin unit, asal tunjukin unit, ternyata yang ditunjuk unit itu ini. Iya, di bawah aku marah-marah dong. Ada itu ini, gue suruh tolong integrasi ini orang jangan ini apa. Karena seperti juga nggak tahu siapa yang tinggal di situ. Ini unit ini unit nomor ini nih. Hari Katanya Sabtu alasannya juga. teman. Hari Sabtu. Nah, Sabtu itu malam. kejahatan-kejahatan seperti itu, Pak, yang mesti kita hindari. Itu Sabtu, aku itu mau makan malam keluar Sabtu sekitar jam 8. Ada itu sama security ada juga Iya. di situ. Nah ini saya berasumsi positif aja ya. Uang kas RT itu masih ada.
boleh nggak dipakai untuk beli CCTV setiap lantai? Bisa. Jadi satu lantai itu CCTV-nya perlu berapa ya? 1, 2, Tergantung lantai, tergantung lantai kan banyak koridor yang kan kalau Sana, kan iya, maksudnya sana. kan ini kan bentuknya kan. Jadi perlu berapa Ya CCTV-nya? kalau kita nggak rugi, Berapa? itu kan maksudnya tugas developer tuh. Ya tapi kita bisa apa sama developer? Kita nggak bisa berharap apa-apa sama mereka. Boleh nggak kalau misalnya uang operasional dipakai saat Ya, bisa aja. Kalau semua warga setuju sih sebenarnya bisa, kayak misalnya kita tidak need house, ada jalan bolong-bolong kan seharusnya tugas pemerintah. Tapi karena warga terganggu, ya kita bisa urunan untuk blok ngaspal jalan, kan nggak salah itu. Seperti ini kita CCTV, kita perlu lebih keamanan kita kan, Kalau kita aku, pasang. kalau aku ya, aku mulai diprioritaskan urgensinya gitu. Kalau aku sumber keamanan itu ya akar permasalahannya karena diakses. Iya di lobby ya Gitu. itu. Jadi kalau karena kan anggaran kita kan boleh-boleh nggak punya anggaran, gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada anggaran, mulainya itu dari akarnya itu. Jadi lobby Lobby B1, duluan ya, B2, Iya, aksesnya B2 dibetulin bebas ya. banget itu tuh ya. ya. Setelah itu di-push untuk pengadaan kartu aksesnya di RRI itu dulu. Kalau itu udah rapi, baru CCTV di dalam gedung. Kalau seperti itu kan kita Soalnya kalau tidak melangkahi kita ini, Boleh, ya kan? kita ini, nah, beli itu paling seneng ya pemerintahan misalkan. Ada. Beli, tapi biaya maintenance-nya nggak ada. Iya. Ya, untuk pintu tangga aja itu dirusak. Ya, terus ada tweet itu kalau dia buka, ya, kalau tangga darurat itu kan mestinya dari dalam bisa keluar. Dari luar tuh nggak bisa. Saya lantai 3 ya, jadi itu udah rusak. Dulu kan ada orang hitam, kita jadi mengkambing hitamkan si orang hitam karena dia udah nggak punya visa, dia tuh keluarnya cari makannya tuh malam, siang dia di dalam, gitu. Nah, karena dia keluar malam dari Indomaret, kan dia nggak bisa naik lagi dong. Dia mau ikut kan ada security dia takut. Jadi itu dirusakin. Oh. Ini dugaan saya ya. Lantai Saya berapa, kami Bu? 3. lantai 3, Oh. sekarang saya lantai 3. Iya. Dan itu udah dibetulin kayaknya sama teknisi, dirusakin lagi. Terus kan ada neon juga. Harusnya RT bisa bertiga ya ngapain? Itu kalau di lantai dasar, kalau kita buka langsung kan bunyi itu alarmnya tweet, ya kan? Itu juga dirusak. Bukan rusak ya, itu dirusak oleh yang berkepentingan orang jahat itu. Gitu. Iya. Jadi kalau kita punya uang cuma sedikit terus kita belinya CCTV untuk di lorong-lorong, nanti akan dirusak orang juga. Terus kita nggak punya uang untuk maintenance. Iya, benar. Gitu. Iya, betul. Jadi akses dulu deh, kalau Akses, ada ya, anggaran, akses. lobby dulu diberesin. Karena di B2 itu parah itu. Iya. Kalau gitu. kita masih oke walaupun macet ya Bu ya. D1 kan masih bisa dikunci, tapi Iya itu kan tinggal di aja. Kata security sih katanya berfungsi, tapi saya nggak pernah coba. nggak berfungsi. Jadi itu PR di akses itu. Kita Terus sama Dan security dan sama Kita maintenance-nya. nggak perlu tunggu developer. Kita tahu developer itu nggak mau urusin yang beginian deh. Banyak alasan Iya. untuk menunda-nunda gitu mereka ya. Jangan jauh-jauh. Apa kita alarm kebakaran ini kan deh nggak berfungsi. Sama water motor itu nggak berfungsi kan? Yang waktu kebakaran lantai 10 Iya. nggak berfungsi sama sekali. Kebakaran lantai 10 tahun 2000 Tahun berapa? 5 Lama sebelum 2022. 2024 parah itu. Yang di depannya COVID sih ya. iya 2024. Jadi kita udah bantu ngapain apa ya kan? Udah berasa Sebenarnya tuh kayaknya ketiduran ya dari besok ke Iya. konsep ya. Jadi yang di depan itu kita udah selesai bilang ada apa ini ada apa ada kebakaran. Kalau kita kok nggak tahu orang marahnya nggak begini. Iya. Gitu.
Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Iya. Iya, berarti jawabannya harus Harus yang penting. mikir sendiri. Tolong lah, mulai kita apa jadi sekretaris. Sampah. Udah boleh balik ya? Iya Bu. Saya duluan ya Pak. Makasih ya Bu. Mau di closing nggak? Nggak bisa ya? Udah, udah. Kucing. Udah. Kan pada closing, nggak ada. Ya, sudah dulu pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Iya ya. Nah, Ibas mau nanya AJB katanya mama nanya. Aduh, JB lagi. Oh itu developer itu. Jangan kena JB ya. Kita HGB kita sudah diperpanjang nih. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan kita